Shalom, salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, renungan pada hari ini adalah berjudul menunda keselamatan. Sekali lagi saya sampaikan, menunda keselamatan. Saudara-saudara, kita semua tahu, semua orang mencari keselamatan. Semua orang mencari jalan keselamatan. Kenapa? Supaya dia selamat. Tetapi ada banyak jalan, ada banyak tawaran. Saudara harus cermat, harus pandai memilah dan memilih mana jalan keselamatan itu. Saudara-saudara, kalau berbicara tentang kesempatan, saudara mungkin pernah mendengar ada orang yang berkata atau ada ungkapan di dalam satu tulisan mengatakan kesempatan hanya datang sekali saja, kemudian pergi entah kemana. Kalau dipikir ada betulnya. Ketika kita sadar, kesempatan itu sudah lewat. Kita tunggu kesempatan berikutnya, sudah tidak ada lagi. Saudara-saudara, panggilan keselamatan pun kadang hanya datang sekali saja, kemudian tidak datang lagi. Tapi mungkin ada juga oleh karena kemurahan Tuhan, dia mendapat panggilan mungkin 2-3 kali. Tetapi ketika dia abaikan, dia akan menyesal. Ketika dia sadar, kesempatan itu sudah tidak ada lagi. Artinya sudah terlambat. Saudara-saudara, dalam hal ini, dalam menghadapi kenyataan di hidup ini, kalau kita misalnya melihat ada satu kesempatan, satu peluang bisnis, kita harus meraihnya. Ada orang yang pandai yang dapat melihat kesempatan itu dan diraihnya dengan baik. Demikian pula jalan keselamatan itu. Kita harus pandai memilih dan memilah untuk mengambil jalan keselamatan itu atau untuk mengambil kesempatan itu untuk diselamatkan. Saudara-saudara, ada satu kisah di dalam Lukas 14 ayat 16 sampai dengan 24. Lukas 14 ayat 16 sampai dengan 24. Saya akan coba bacakan. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada seorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, marilah, sebab segala sesuatu sudah siap. Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan. Kemudian yang lain berkata, aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan. Yang lain lagi berkata, aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang. Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota dan bawalah kemari orang-orang miskin, orang-orang cacat dan orang-orang buta dan orang-orang lumpuh. Kemudian hamba itu melaporkan, Tuan, apa yang Tuan perintahkan itu sudah dilaksanakan. Tetapi sekalipun demikian masih ada tempat. Lalu kata Tuhan itu kepada hambanya, pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk karena rumahku harus penuh. Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku. Saudara-saudara, kalau kita perhatikan di ayat yang ke-23 ada yang dikatakan, dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk karena rumahku harus penuh. Jadi saudara-saudara, betapa perhatiannya Tuhan. Ini cerita ini adalah perumpamaan kerajaan surga ketika Tuhan itu memanggil orang-orang untuk masuk, orang-orang yang diundang, tamu-tamunya. Tetapi tamu-tamunya tidak menghargai, tidak menggubrisnya, sehingga orang lain yang dipanggil.
Demikian juga saudara-saudara, kita harus tahu bahwa Tuhan sangat concern, sangat perhatikan keselamatan kita. Makanya ada yang dikatakan ayat yang ke-23 tadi, dan paksalah orang itu. Jadi paksa di sini maksudnya mungkin setengah ditarik. Kalau dia lagi duduk mungkin diangkat, dibawa masuk. Begitulah perhatian dari Sang Tuhan itu, yang adalah umpama dari Tuhan yang mau menyelamatkan umat manusia. Tapi saudara-saudara, untuk menghadiri perjamuan yang besar ini, orang-orang yang diundang itu tidak menerima, tidak mau menghadiri. Undangan itu adalah undangan keselamatan yang diumpamakan oleh Tuhan Yesus. Banyak yang ogah-ogahan. Padahal kalau undangan untuk makan, saudara-saudara, kalau kita misalnya dalam pergaulan sehari-hari ada yang undang makan, apalagi makan di restoran yang enak makanannya, yang nyaman suasananya, itu orang meresponinya dengan baik dan sangat memperhatikan. Tapi ini dipanggil untuk keselamatan, tetapi orang menganggap enteng. Saudara-saudara, banyak orang melihat jalan keselamatan itu dengan sebelah mata. Mereka menganggap enteng, kok gampang saja kita hidup santai di dunia ini. Kita hidup hanya sekali saja, nikmati hidup ini. Memang betul, nikmati hidup ini, tetapi sesudah itu hidup ini bukan seperti orang, seperti hewan. Mati tidak ada masalah, habis perkara. Manusia perkaranya masih berlanjut. Saudara-saudara, jika saudara-saudara sudah mengalami beberapa kali mendapat undangan dari Tuhan untuk mendapatkan keselamatan secara gratis, tetapi saudara ogah-ogahan, hati-hatilah. Jangan sampai terlambat, karena firman Tuhan mengatakan dalam Pengkhotbah 3 ayat yang pertama, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Jadi kita semua punya waktu. Waktunya itu apa? Saya jelaskan, waktu untuk hidup. Tidak ada orang satupun di antara kita yang hidup selama-lamanya. Semua ada batas waktu. Siapapun dia. Batas waktunya kapan? Hanya Tuhan yang tahu. Kita tidak tahu, kita cuma kira-kira, tapi banyak orang salah kira. Bukankah biasa terjadi, kita ketemu dengan seseorang, hari ini kita ketemu, kita bercengkrama dengan baik, besok kita dengar kabarnya dia sudah kembali, dipanggil Tuhan. Kita kaget luar biasa, tapi itulah hidup. Jadi saudara-saudara, itulah waktunya. Kapan waktunya akan tiba? Seperti dikatakan oleh Pengkhotbah 3 ayat 1, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah kolong, di bawah langit, ada waktunya. Waktunya di sini hanya Tuhan yang tahu, kita tidak tahu. Oleh karena itu, undangan keselamatan sangat penting untuk diresponi dengan positif. Kalau saudara baca di dalam Kisah Rasul 4 ayat yang ke-12, Kisah Rasul 4 ayat yang ke-12, saya bacakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Dia huruf besar D. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Siapa nama itu? Nama itu adalah Yesus Kristus. Kalau saudara baca di Kisah Rasul 4 ayat 12 dan sebelumnya, di situ saudara akan mengerti dengan jelas siapakah nama itu. Nama yang membawa keselamatan. Karena saudara-saudara, saya tekankan sekali lagi bahwa hidup ini terbatas. Dan yang lebih hebat, kita tidak tahu kapan batasnya. Kalau kita mendesain suatu konstruksi dan lain sebagainya, kita bisa memperkirakan usia konstruksi ini sekian lama. Kita mendesain segala sesuatu, kita bisa memperkirakan sekian lama usianya, walaupun tidak tepat 100%. Tetapi untuk hidup kita, kita tidak bisa tahu sampai kapan kita bisa berada di dunia ini, apakah cepat atau lambat. Tetapi firman Tuhan mengatakan,
Pengkhotbah 3 ayat 1, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Waktunya kita tidak tahu. Oleh karena itu, undangan keselamatan, undangan perjamuan yang mengundang adalah Tuhan, harus kita responi dengan baik. Jangan sampai kita ogah-ogahan. Oleh karena itu, anjuran saya di akhir renungan ini adalah responilah dengan baik berita atau panggilan keselamatan, karena semua ada waktunya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala puji hormat hanya untuk-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu. Kiranya Allah Roh Kudus, Engkau yang berkata-kata selanjutnya, agar firman-Mu ini bisa menjadi berkat bagi kami semuanya tanpa kecuali, bagi yang menyampaikan firman-Mu dan juga bagi yang mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.